Sebuah sampel gas ideal diambil melalui proses siklik ABCA. Jadi dia dari A ke B ke C kemudian kembali lagi ke A ya. Dia satu putaran gitu siklik. Ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Skala sumbu vertikal diatur dengan PB 7,5 K itu berarti kilo ya. Kilo itu 10 pangkat 3. PB nya 7,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Ini PB. PAC nya 2,5 kilo Pascal. Yang ini PAC di bawah ini 2,5 kali 10 pangkat 3 ya Pascal. Ini nilainya. Berarti PA nya 2,5 kali 10 pangkat 3. Berarti ini PA sama dengan PC 2,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Kemudian PB nya 7,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Di titik A, T nya sama dengan 200 Kelvin. Berarti itu TA nya 200 Kelvin. Pertanyaannya, berapa mol gas dalam sampel? Oke. Yang A, kita pakai rumus PV sama dengan nRT. nRT. Nah. Oke. Di sini kita masukkan masing-masing nilainya itu berapa ya. P-nya sesuai dengan yang titik A saja. Karena kita akan dapat T-nya itu di A. Berarti ini pakai yang A, ini pakai yang A, ini pakai yang TA juga A. Kemudian volume yang A itu yang ini. Nah, ini adalah volume yang A. Volumenya ini meter kubik ya. Meter kubik ya. Ya, meter kubik. Berarti ini VA-nya sama dengan 1 meter kubik. VB-nya itu sama dengan VC. Dia isokorik atau isovolume. Nih, VB sama dengan VC itu senilai 3 meter kubik. Jadi kita gunakan V yang A, P yang A juga. P yang A itu 2,5 kali 10 pangkat 3 dikalikan volume yang A1. Molnya tidak tahu berapa. R-nya itu 8,31. Ini tetapan ya. TA-nya tadi 200 Kelvin. Berarti nanti 2,5 kali 10 pangkat 3 sama dengan 8,31 dikalikan 200 ya. Satu 662. Kok angka 2 nya tidak muncul? 2N. Nah, N nya kita cari berapa? Maka N nya sama dengan, ini kan 2,5 kalikan 1000 ya. Atau saya langsung ubah ya lah biar enggak ribet melihatnya ya. Berarti ini 2500 ya. Berarti 2500 dibagi dengan 1662. 1500 bagi 1662. 1,5 mol. Ini dia nilai dari molnya. Selanjutnya kita akan menghitung berapa suhu pada gas titik B dan titik C. Nah, itu kita bisa gunakan PV per T ya. Yang B nanti pakai PA kalikan VA sama per TA itu sama dengan PB kalikan VB per TB. TC pula. TB. PV per T ini persamaan teori kinetik gas ya. Hukum Gay-Lussac dan Charles nih. PA-nya itu berapa tadi nilainya? PA-nya 2,5 kali 10 pangkat 3 itu 7,5. 2,5 pangkat 3. PB-nya ini 7,5 kali 10 pangkat 3. VA-nya 1. VC-nya 3 tadi. Ini 200 Kelvin. Ini tidak tahu berapa. TB-nya berapa ya. Coba kita lihat lagi. Ini 3. VB-nya sama dengan VC. Ini 7,5 ya. Di angkanya memang agak ribet. Kemudian kita tinggal coret-coret saja ini nanti bisa.
mencoret 10 pangkat 3 dengan nih. 2,5 nya coret dengan 7,5, ini dapatnya 3 ya kan, dibagi 2,5 ya, berarti kali silang nih. Nanti TB sama dengan 3 kalikan 3 kalikan 200 ya, berarti TB nya sama dengan 1800 Kelvin. Nah, ini 1800 Kelvin. Kemudian kita hitung yang titik C, kita pakai rumus yang sama, PA kali VA per TA sama dengan PC kalikan VC per TC. PA nya tadi 2,5, VA nya 1 per TA nya 200, PC nya 2,5 juga nih, VC nya 3 ya, VC nya 3 ya, volume C nya ya 3 per TC. Nah 2,5 nya bisa coret nih, coret, berarti nanti TC sama dengan 3 kali 200 ya, TC nya sama dengan 600 Kelvin ya. Jadi seperti inilah cara menentukan suhunya. Kita gunakan hukum Charles-Gelusak, persamaan Charles-Gelusak, teori kinetik gas, PV sama dengan nRT. Oke, sip. Sekarang yang C. Nah, yang C ini yang agak ribet nih. Berapa total energi yang ditambahkan ke gas sebagai panas selama siklus? Oke. Untuk menjawab soal itu kita harus lihat grafiknya dulu untuk menghitung berapa usaha yang dilakukan oleh gas. Nanti kita pakai apa ini namanya, hukum pertama termodinamika. Nah, ini emang agak ribet nih yang ini, dia panjang sedikit. Ya, usaha gas. Usaha pada gas itu kalian bisa cari dari luas grafik. Nah, nih. Luas grafik ini kan segitiga. Ini kan dia panjangnya alasnya 2, tingginya ini 5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Karena kan ini 7,5 kali 10 pangkat 3 dan yang ini 2,5 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, ini kita hitung dulu usaha pada gas. Itu sama dengan luas grafiknya. W nya sama dengan setengah kali alas kalikan tinggi. Berarti W nya sama dengan setengah dikalikan 2 dikalikan 5 kali 10 pangkat 3. Berarti W nya sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 Joule, atau sama juga dengan 5000 Joule. Nah, ini usaha pada satu siklus ya. Ini satu siklusnya. Sekarang kita akan hitung berapa kalornya, Q-nya. Q dari A ke B itu sama dengan 3/2 N R TB dikurangi TA. Nah, karena rumus Q itu 3/2 N R delta T. Ini rumus monoatomik ya. Jadi ini diasumsikan dia gas monoatomik ya. N-nya kan tadi sudah dapat nih. N-nya tadi 1,5 mol ya. Berarti nanti ini QAB-nya sama dengan QABC lagi. QAB-nya 3/2 kalikan 1,5 kalikan 8,31 dikalikan TB-nya berapa sih tadi? TB-nya 1800 kurangi 200 ya.
berarti sama dengan angkanya ini agak susah ini perkaliannya ya. Berarti 1,5 dikali 1,5 dikali 8,31 kemudian dikali dengan 1600, berarti ini 29.916 joule. Oh iya ya, ini berhubung ini satu siklus, ini kan satu siklus ya, maka nanti Q-nya ini pasti 0. Jadi nanti energi yang didapat tuh sama dengan W-nya. Jadi ini kita tidak perlu hitung ya. Sorry, ini tidak perlu dihitung. Q-nya tidak perlu kita hitung. Jadi kita langsung ke kesimpulannya saja. Langsung pada kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu berapa total energi yang ditambahkan ke gas sama siklus. Nah, berarti maksudnya selama satu siklus ya kan. Berarti selama satu siklus energinya sebesar yang ditambahkan dalam satu siklus. Jadi kembali lagi ke posisi awalnya, maka Q-nya itu nanti 0. Jadi cukup sama dengan W-nya, yaitu 5000 joule. Ya, ini dia jawabannya. Ini kalau dia cara cepat ya. Kalau dia cara lamban, itu kalian harus pakai rumus W sama dengan P dikalikan delta V. Itu agak ribet lagi nanti, karena harus cari sesuatu. Kalau ini kita hitung langsung saja dalam satu siklus, dia berupa luas dalam grafiknya. Oke. Begitu penjelasannya, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Mungkin ada kekeliruan juga di pembahasan soalnya, juga tanyakan ya, jangan malu-malu untuk bertanya. Nah, admin juga masih dalam proses belajar juga. Masih belajar walaupun pokoknya sudah lama lah selesainya. Oke. Terima kasih, sampai berjumpa di video-video selanjutnya.